Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala fi risalatihi al-usul sittah min a'jabil ujab wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadunnu dhannun. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلاد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنكس الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pembahasan kitab Al-Usul Sittah, salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ya, dan risalah ini disebutkan di dalam bagian dari muallafat Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi 6 pokok dasar dari landasan agama. Dan ini dipahami dari judul buku. Sebab Al-Usul As-Sittah itu artinya 6 pokok perkara atau 6 perkara dasar. Iya, al-usul jama' dari asl. Al-usul jama' dari asl. Dan asl itu ma yubna alaihi ghairuhu, adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Jadi kalau dia dasar dan pondasi, perkara-perkara dibangun di atasnya, maka itu disebut sebagai aslun, sebagai sebuah asal. Iya. Dan seorang muslim di dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala kuatkan di atas usul. Dan Allah kokohkan dia di atas dasar-dasar pijakan. Allah firman di dalam Al-Qur'an, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat tayyibah itu seperti sebuah pohon yang tayyibah, sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, dasarnya, akarnya sabit, wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulur ke langit. Iya. Maka seorang muslim di dalam kehidupannya, di dalam beragamanya, dia memiliki dasar-dasar dan pijakan-pijakan. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan 6 dasar pokok. Yang 6 dasar pokok ini beliau sengaja menerangkan dan menguraikannya, iya, untuk menyingkap hakikat dan menerangkan kebenaran kepada kaum muslimin. 6 dasar pokok yang akan beliau jelaskan adalah perkara yang diterangkan dengan sangat jelas, sangat terang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan penjelasannya adalah hal yang sangat dipahami, hal yang sangat dimaklumi. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga orang-orang yang menyelisihinya. Bahkan orang-orang yang menyelisihinya tersebut kadang disebut sebagai tokoh-tokoh, bahkan kadang dianggap sebagai pemuka-pemuka agama. Dan yang sangat menakjubkan, mereka menyelisihi kaidah-kaidah pokok ini, dasar-dasar pokok yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik, ini secara global makna dari judul buku beliau rahimahullah, risalah beliau, dan secara global kandungan dari risalah ini. Dikatakan di sini di awal pendahuluan, setelah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab di seluruh risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh rahimahullah, beliau memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mencontoh Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim pada setiap surahnya dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Karena surah At-Taubah itu berkaitan dengan surah Al-Anfal. Dan Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah dalam bahasa Arab jar majrur dengan nama Allah, terkait dengan sebuah kata kerja yang tidak disebut, karena kata kerjanya dimaklumi sesuai dengan penggunaan basmalahnya di mana diletakkan. Jadi kalau dia membaca basmalah untuk membaca, maka itu artinya dengan nama Allah dia membaca. Kalau dia membaca basmalah untuk menulis, maka itu artinya dengan nama Allah dia menulis. Demikian. Maka tidak disebut kata kerjanya, untuk disesuaikan dengan penggunaannya. Bismillah dengan nama Allah. Al-Isim kata mufrad dalam bahasa Arab. Tapi begitu disandarkan, diidhafakan kepada lafdzul jalalah, maka dia memberikan ifadah umum, memberikan makna umum. Seakan-akan seorang berkata dengan seluruh nama Allah. Dan Allah adalah lafdzul jalalah, artinya al-ma'bud, artinya yang diibadahi, ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan, dengan pengagungan terhadapnya, kecintaan dan pembesaran kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama dari Asmaul Husna. Dua nama dari Asmaul Husna. Dan dua nama ini dari akar kata yang sama, yaitu dari kata rahmat. Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Kalau orang Indonesia dia terjemah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini sama saja ya. Yang pengasih dia pula yang penyayang. Hanya memang ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata Ar-Rahmah, dari kata rahmat. Hanya saja rahmat pada Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya. Rahmat pada Ar-Rahman lebih luas. Karena Ar-Rahman Allah maha merahmati. Dan ini terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha merahmati. Yang maha merahmati. Dan dimaklumi bahwa Ar-Rahman terdiri dari 5 huruf. Rahim terdiri dari 4 huruf. Dan di dalam bahasa Arab, semakin banyak huruf di dalam kalimat, itu menunjukkan suatu tambahan di dalam makna. Suatu tambahan di dalam makna. Kemudian Ar-Rahim itu, ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena itu, terhadap orang-orang yang beriman dikatakan
Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin merahmati. Tidak dikatakan rahmana, tapi rahima. Iya. Maka dari sisi keumuman, Ar-Rahman, nama Ar-Rahman lebih luas. Sebab ini adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluk, jin dan manusia, muslim maupun kafir. Ya, orang kafir juga dapat dari rahmat Allah yang luas. Andai kata tidak ada rahmat, tidak mungkin mereka hidup di atas muka bumi. Iya. Adapun nama Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Kemudian perbedaan dari sisi yang lain, Ar-Rahman itu terkait dengan sifat dzatiyah. Adapun Ar-Rahim, rahmatnya di situ terkait dengan sifat fi'liyah. Ya, ini secara global perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beliau buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, min a'jabil ujab. Dari keajaiban yang paling menakjubkan. Wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Dan dari ayat Allah yang paling agung yang menunjukkan kemampuan Allah, al-malikil ghallab. Al-malik artinya yang maha berkuasa, lagi al-ghallab. Al-ghallab artinya yang maha menaklukkan. Yang maha menaklukkan. Iya. Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Dari yang paling menakjubkan, dari tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kemampuan Allah adalah 6 perkara pokok. 6 pokok agama. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Allah terangkan hal tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang-orang awam. Faqama yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha akya'ul alam. Kemudian setelah itu keliru di dalamnya orang-orang cerdik dari alam semesta ini. Wa uqala'u bani Adam. Ya. Dan orang-orang yang berakal dari anak Adam. Illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit dari jumlah yang sedikit. Nah, ini pendahuluan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Terdapat di pendahuluan ini yang pertama penjelasan akan isi dan kandungan global dari 6 kaidah pokok, 6 dasar pokok yang akan beliau terangkan. Iya. Jadi isi buku ini beliau akan menerangkan 6 dasar pokok agama. 6 dasar pokok agama ini diterangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat terang. Iya. Sangat terang sekali, sangat jelas. Bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jadi orang awamnya saja sangat mampu untuk memahaminya, apalagi orang-orang yang berilmunya. Tapi yang aneh bin ajaib, bersama dengan terangnya penjelasan ini, ternyata telah keliru di dalamnya. Ya, telah menyimpang di dalam 6 dasar pokok ini orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang cerdiknya dan orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berakal. Keliru di dalam memahami 6 masalah pokok ini. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama dari pendahuluan penulis. Ya, beliau menerangkan kandungan pokok dari usulus sitta ini. Dan Syekh akan menyebutkan 6 dasar pokok ya. Dasar pokok yang pertama yang diterangkan di dalam Al-Quran adalah kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini tidak ada yang meragukannya. Kejelasannya di dalam Al-Quran. Yang kedua dari dasar pokok yang akan beliau terangkan adalah perintah Allah untuk bersatu di atas agama dan meninggalkan perpecahan.
Dan yang ketiga dari dasar pokok di dalam agama yang sangat terang adalah kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Kemudian yang keempat dari dasar pokok yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadits dengan penjelasan yang sangat jelas adalah penjelasan tentang kedudukan ilmu dan para ulama, kedudukan fikih dan para fuqaha. Iya. Kemudian yang kelima dari dasar pokok yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah penjelasan tentang siapa wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah. Iya. Dan dibedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kemudian yang terakhir dari 6 dasar pokok. Iya. Beliau ingin menerangkan syubhat yang diletakkan oleh syaitan pada sebagian orang, di mana mereka dengan syubhat tersebut meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebab seluruh kaum muslimin ya akan mengingkari orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini keterangannya di dalam Al-Quran sangatlah jelas. Bersamaan dengan itu ada orang-orang yang mengajak untuk meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jadi ini pembahasan yang pertama yang bisa kita petik dari uraian Syekh di sini, penjelasan makna global, kandungan global dari usulus sitta, 6 dasar pokok yang beliau akan terangkan. Iya. Kemudian yang kedua dari pendahuluan Syekh di sini, titik penekanan beliau bukan sekedar ingin menjelaskan 6 masalah pokok ini, 6 pokok dasar dari agama ini. Tapi titik penekanan beliau ingin terangkan bahwa 6 perkara pokok ini semuanya bisa memahami. Orang awam sekalipun yang paling sulit memahami sesuatu, kalau dibacakan ayat dan haditsnya langsung paham. Ya. Bersamaan dengan jelasnya hal ini, ternyata ada orang-orang yang mengaku orang yang paling cerdik, mengaku orang-orang yang berakal, tapi mereka menyelisihi apa yang dijelaskan atau apa yang ditujukan oleh 6 dasar pokok yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Baik. Kemudian di sini ada tambih untuk nama Al-Ghallab. Beliau sebutkan dari kemampuan Allah Al-Malik. Al-Malik nama dari Asmaul Husna. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Malik yang mengandung makna kekuasaan dengan 3 nama. Al-Malik, Al-Malik, dan Al-Malik. Ini 3 di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Dan di sini Syekh memakai nama Al-Malik, artinya yang maha berkuasa. Al-Ghallab, ini penggunaannya di sini min babil ikhbar. Dari bab pengabaran. Bahwa Allah yang maha menaklukkan. Yang maha berkuasa di atas makhluk. Menaklukkan makhluk. Iya. Adapun secara khusus, dia sebagai nama dari Asmaul Husna, ini tidak disebutkan secara teksnya di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam ayat, Wallahu ghalibun ala amrih. Allah adalah ghalib yang berkuasa terhadap perkaranya. Tapi ini ghalib, ya bukan ghallab. Nah, jadi ini min babil ikhbar. Dari bab pengabaran. Baik. Sekira jelas ya pendahuluan Syekh di sini yang dengannya hendaknya kita memahami bahwa penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan di sini 6 pokok dasar dari agama kita, 6 masalah pokok dan yang sangat menakjubkan ya. Ternyata 6 masalah pokok ini diselisihi oleh banyak dari manusia, apalagi mereka mengaku sebagai orang-orang cerdik dan orang-orang yang berakal. Nah, alhamdulillah. Ya, kemudian yang terakhir dari pendahuluan Syekh di sini yang perlu saya ingatkan, ucapan beliau, sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. 6 perkara pokok atau 6 dasar pokok dari agama ini, bayyanaha Allah.
Ya Allah terangkan. Bayanan wadihan. Dengan penjelasan yang sangat terang. Iya. Sini beliau singgung bagaimana dasar dari agama ini. Bahwa agama ini adalah agama yang dibangun di atas kejelasan. Hal yang sangat terang. Hal yang sangat terang. Iya. Seluruh tuntunan agama adalah perkara yang tidak ada kesamaran. Dan ini adalah ciri Islam. Ini adalah ciri agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Ya, dipakai kata ini. Dan biasanya kalau suatu ditunjuk dengan kata ini, itu adalah hal yang sangat jelas. Iya. Dan kepada Nabi-Nya Allah memerintah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Iya. Menunjukkan kejelasan agama ini. Dan di dalam agama ini diterangkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan kepada engkau Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat jelas. Siangnya sama dengan malamnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Iya. Maka alhamdulillah dasar-dasar dan pokok-pokok agama kita diterangkan dengan penjelasan yang terang. Iya. Hanya saja banyak dari manusia lalai dari mempelajari agama. Al-Quranul Karim menerangkannya. Hadits Rasulullah menjelaskannya. Iya. Tapi banyak dari manusia, mereka tidak mempelajari agama sebagaimana mestinya. Walaupun dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran hanya dia menenangkan diri dengan membacanya. Iya. Menikmati bacaan qari-qari yang membaca. Ya, sedikit dari mereka yang membaca Al-Quran tadabbur terhadap kandungannya, memperhatikan isi dari Al-Quran. Ya, jangan sampai Al-Quranul Karim menerangkan dan menegurnya, ya, akan tetapi dia tidak paham apa yang dia baca. Dia tidak memahami apa yang dia baca. Iya. Maka ini semua dari hal-hal yang kadang banyak dari manusia mereka terhalang dari memahami dan melihat kejelasan dari tuntunan syariat kita. Dan orang yang seperti ini ibarat seorang yang berada di siang hari bolong, matahari sedang terbit. Iya. Ia tengah merasakan teriknya matahari, tetapi dia tidak bisa melihat cahaya apapun yang berada di sekitarnya. Ini adalah orang yang buta dari petunjuk. Iya, orang yang buta dari petunjuk. Karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya ia menjaga dirinya dari kebutaan yang seperti ini. Ya, dan kebutaan itu adalah berpaling dari mempelajari agama. Berpaling dari mempelajari agama, menolak tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman,
Afaman unzila ilaika, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui, apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau adalah kebenaran, apakah dia sama dengan orang yang buta? Ya, di dalam ayat hanya diterangkan dua golongan saja. Orang yang punya ilmu, dia tahu kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Golongan yang kedua adalah orang yang buta. Jadi kalau dia mengenal agama, mengikuti agama Nabi Muhammad, itu artinya dia adalah orang yang melihat. Tapi yang keluar dari golongan ini dianggap sebagai orang yang buta. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Baik, di ayat sebelumnya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jaminan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari dzikri, ya, berpaling dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya melihat. Maka Allah firman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakan ayat-ayat tersebut. Maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Iya. Maka keberpalingan dari petunjuk, penentangan seorang dari petunjuk, ya, apapun dari petunjuk agama itu, di syariat apapun, maka itu adalah bentuk dari kebutaan. Bentuk dari kebutaan. Ya. Allah firman, qad ja'atkum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha. Telah datang kepada kalian basair, kejelasan-kejelasan dari Rabb kalian. Ya, siapa yang melihat dengan basair tersebut, maka kebaikannya untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang buta, ya, dari basair itu, dari kejelasan tersebut, maka dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah telah mengingatkan juga di ayat yang lain, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi, lebih tersesat jalannya. Iya, lebih tersesat jalannya. Karena itu, iya, hendaknya kita renungi dari pokok-pokok agama kita, dari dasar-dasar agama kita. Kita cermati ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh akan menjelaskan 6 pokok dari agama. 6 kaidah dasar di dalam agama kita. Dan 6 kaidah ini hal yang diterangkan di dalam Al-Quran. Penjelasan yang sangat jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Siapapun orang awam, dibacakan padanya ayat tentang kaidah ini. Siapapun dari orang awam dibacakan hadis tentang kaidah ini, pasti dia langsung paham. Pasti dia langsung paham. Ya, dan mengerti apa makna kaidah yang terkandung di dalam ayat maupun hadis itu. Tetapi yang menakjubkan, ternyata ada orang-orang yang menyimpang dari kaidah ini. Ya, sementara orang-orang menggelarinya sebagai orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdik, dan orang-orang yang berakal. Nah, kemudian Syekh rahimahullah memulai dengan kaidah yang pertama. Kata beliau, al-aslul awal, ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lah. Dasar kaidah yang pertama
Ya, pokok agama yang pertama adalah mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada syirikat baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirk, dan penjelasan lawannya, yang dia adalah kesyirikan, lawan dari ikhlas ini, yang merupakan kesyirikan. Nah, jadi ini kaidah pertama. Ya, kaidah pertama ini pokok pertama, dasar tuntunan agama yang pertama yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah tentang keikhlasan. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ya. Dan meninggalkan kesyirikan. Penjelasan lawan dari ikhlas adalah apa? Kesyirikan. Ya. Kata beliau, wa qawlu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl. Dan keberadaan banyak ayat Al-Quran menjelaskan dasar pokok ini. Min wujuhin syatta. Ya. Dari berbagai sisi. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Dengan pembicaraan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling sulit memahami. Jadi kalau ada orang awam paling sulit memahami, kalau dibacakan untuknya ayat Al-Quran yang menerangkan kaidah ini, pasti dia paham. Dia mengerti. Sebab ini kaidah jelas. Beribadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Coba bacakan ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan suatu apapun. Ada orang yang tidak paham ayat ini? Ya. Semua orang paham bahwa ini ayat adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ayat ini terdapat dalamnya larangan berbuat kesyirikan. Iya, larangan berbuat kesyirikan. Baik. Jadi kaidah yang pertama. Ya. Untuk menerangkan kaidah yang pertama ini, ya. Sini saya perlu menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, ucapan penulis bahwa kebanyakan Al-Quran, kebanyakan ayat Al-Quran adalah menjelaskan dasar pokok ini. Iya. Perlu diketahui bahwa Al-Quranul Karim adalah dasar dan sumber, iya, tuntunan umat Islam. Dan Al-Quranul Karim telah menerangkan segala sudut yang berkaitan dengan tauhid. Bahkan menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Quranul Karim itu semuanya tentang tauhid. Al-Quranul Karim semuanya tentang apa? Tentang tauhid. Ya, kenapa? Sebab di dalam Al-Quran, ya, hanya ada dua hal. Hanya ada perintah beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perintah beribadah kepada Allah dan perintah meninggalkan kesyirikan. Dan di dalam Al-Quran hanya ada penjelasan, balasan untuk orang-orang yang bertauhid dan balasan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Karena itu ada disebut tentang surga, bagaimana penghuni surga, sifat orang-orang yang beriman yang menghuni surga. Ya. Dan diterangkan tentang neraka. Dan siapa penduduk neraka? Apa yang bisa masukkan ke dalam neraka? Ini penjelasan tentang balasan terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Dan di dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang ahli tauhid dan diterangkan tentang lawan dari ahli tauhid. Karena itu banyak ayat diterangkan tentang sifat orang-orang yang beriman, sifat para muwahhidin, dan diterangkan sifat orang-orang kafir, sifat kaum munafikin yang menyelisihi
tauhid. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim diterangkan yang halal dan yang haram. Dan ini adalah berkaitan dengan hak-hak tauhid. Sebab tauhid ada hukuk, ada hak-hak di dalamnya. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ada kisah umat-umat yang telah berlalu. Iya. Dan ini semuanya adalah penjelasan tentang tauhid. Bagaimana perseteruan antara ahli tauhid dan ahli syirik, dan bagaimana ya para nabi dan para rasul yang merupakan para pemuka manusia di dalam menyeru kepada tauhid. Iya. Berarti Al-Quranul Karim seluruhnya adalah apa? Seluruhnya adalah tauhid. Dari awal sampai akhirnya semuanya tentang tauhid. Kalau begitu, ya, harus dimaklumi bahwa kaidah dasar pokok ini adalah perkara yang sangat terang. Sebab seluruh Al-Quran menjelaskannya. Iya. Seluruh Al-Quran menjelaskannya. Baik, tidak ada masalah di sini kita terangkan pembahasan yang kedua dan pembahasan yang ketiga. Iya. Tentang beberapa sudut yang memperjelas masalah ini. Sekarang saya akan terangkan beberapa hal dari Al-Quranul Karim, beberapa sudut, beberapa sisi penjelasan yang menerangkan perintah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara sudut tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa misi diutusnya nabi dan rasul adalah untuk apa? Untuk menyeru manusia memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk tagut, segala bentuk yang diibadahi selain daripada Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar supaya mereka menyuruhkan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Iya. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku. Nah, jadi setiap rasul diperintah untuk menyampaikan firman Allah, beribadahlah kalian, atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya kalian beribadah kepada aku. Iya. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari perintah yang pertama. Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hukuk, hak-hak yang wajib ditunaikan. Dan hak yang paling pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan 10 wasiat. Iya. Maka wasiat yang pertama adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya, di antara sudut yang menjelaskan dasar pokok ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syirikat baginya. Demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri. Iya, ini ayat kalau dibacakan kepada siapapun dari orang awam, dia akan paham. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada syirikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah. Dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Ada yang tidak paham ayat ini?
Yang jelas ya, menunjukkan kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa tidak ada syirikat bagi Allah. Tidak ada kesyirikan. Lawan dari ikhlas. Iya. Dan di antara ayat yang menerangkan tentang dasar dan kaidah pokok ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Baik. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperjelas makna kaidah ini adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Hendaknya awal kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, haditsnya mutawatir, ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa anni Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan sungguhnya aku adalah Rasul Allah. Dan agar mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Iya, illa bihaqqil Islam. Nah, apabila mereka telah mengerjakan hal tersebut, maka telah selamat harta-harta mereka dan darah-darah mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Hak keislaman. Wa hisabuha ala Allah. Dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, faqad haruma maluhu wa damuhu." Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan dia kafir terhadap siapa yang diibadahi selain daripada Allah, maka adalah haram hartanya, telah haram harta dan darahnya. Iya. Ini ayat-ayat dan hadits-hadits semuanya jelas. Nah, sangat terang sekali. Sangat terang sekali menunjukkan apa? Menunjukkan kaidah dasar ini. Iya. Jadi kalau dari sisi kaidah semua orang paham. Orang awam pun kalau dikatakan padanya Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadah kepada Allah. Jangan kamu berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Ada yang tidak paham ini? Iya. Semua orang memahami. Nah, kalau dibacakan ayat innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah telah haramkan untuknya surga. Tempat tinggalnya adalah api neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ada yang tidak paham ini? Semua orang paham bahwa ini syirik menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Diharamkan masuk surga. Dan bacakan ayat, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada yang tidak paham ini? Ini sangat jelas ya. Baik. Jadi ayat-ayat yang menerangkan tentang kaidah ini sangat jelas dan sangat terang. Orang awam pun bisa paham. Tapi apa yang menakjubkan? Apa yang aneh di sini? Diterangkan oleh Syekh dalam kelanjutan. Kata beliau, "Tsumma sara ala aktsaril umma ma sara. Adhara lahum asy-syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa at-taqsir fi huquqihim." Iya. Kemudian kebanyakan umat ini berada di atas hal yang apa yang telah terjadi sekarang ini. Maksudnya sekarang umat ini, ya kebanyakannya banyak yang keluar dari ketentuan agamanya. Seperti yang disaksikan sekarang ini.
Adhara lahum asy-syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqus as-salihin. Ya. Syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan, bahwa keikhlasan itu adalah dalam bentuk merasa meremehkan orang-orang salih. Wa taqsir fi hukukihim, dan kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka. Jadi ikhlas maknanya jelas ya, ayat-ayat Al-Quran. Ikhlas maknanya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Meninggalkan segala kesyirikan, itu ikhlas di dalam Al-Quran. Tapi sekarang terbalik. Ya, kata Syekh. Setelah terjadi penyimpangan di umat ini, syaitan menampakkan kepada banyak dari umat bahwa ikhlas itu adalah seorang menganggap, oh dia meremehkan orang salih. Kurang di dalam memberikan hak-hak mereka. Karena orang salih ini kita kurang dalam memberikan haknya, mereka pun ekstrim terhadap orang-orang salih. Ya. Mereka datangi kuburan-kuburannya, mereka bangun kuburan-kuburannya, dibuat masjid-masjid, mereka berdoa kepada, meminta hajatnya kepada orang-orang salih yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup dia hadir di depannya, ya. Dan dalam hal yang dia mampu memohon kepada Allah itu nggak ada masalah ya. Tapi masih hidup tidak hadir, dia di kejauhan minta kepada orang salih yang hidup yang jauh, tidak bisa mendengarnya. Iya. Maka dianggap, ya, digambarkan oleh syaitan kepada mereka bahwa keikhlasan itu adalah berdoa kepada orang-orang saleh tadi, memohon pertolongan kepada mereka, memohon pertolongan kepada mereka. Jelas ya? Nah, ini baru ikhlas. Jadi digambarkan oleh syaitan ikhlas, orang saleh ini adalah wali-wali Allah. Kalau mereka adalah wali-wali Allah, harus kita agungkan, ya, kita muliakan, harus kita cintai. Semakin mereka cinta kepada orang salehnya, itulah keikhlasan namanya. Ya. Jadi digambarkan keikhlasan dalam bentuk yang seperti ini oleh syaitan. Wa abhara lahum asy-syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang salih dan mencintai para pengikut orang-orang salih. Jelas ya? Iya. Dan inilah kesyirikan yang terjadi. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, Syekh menjelaskan, ya, bahwa dasar agama kita, ikhlas itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala kesyirikan. Itu ikhlas. Ya. Bersamaan dengan jelasnya perkara ini dalam Al-Quran, ternyata sangat menakjubkan. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah dengan ekstrim dan berlebihan pada orang-orang salih. Ini kesimpulan kaidah pertama. Ya. Beliau menerangkan kelirunya orang-orang yang ekstrim pada orang-orang salih. Betul orang-orang salih itu dicintai, dihormati. Ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berilmu di kalangan umat. Ya. Karena itu dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai rujukan di permasalahan-permasalahan penting yang terjadi di tengah umat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr, ulama dan umara. Dan Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata datang kepada mereka perkara yang mengandung keamanan atau mengandung ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Andai kata mereka kembalikan hal ini kepada ar-rasul dan kepada ulil amr di antara mereka, ulil amr, ulama dan apa? Umara. Ya, maka pastilah akan diketahui oleh orang-orang yang mengambil istimbat darinya, dari kalangan ulama dan umara tersebut. Jelas ya? Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna
Man lam yujilla kabirana, wa la yahtarim saghirana, wa la ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya. Tidak menghormati orang yang berumur di tengah mereka. Dan bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang yang masih usia mudanya di tengah kita. Merahmati orang yang usia mudanya. Dan bukan dari umat Islam, kata Nabi, orang yang tidak mengenal hak alim di antara mereka. Jadi orang yang berilmu ada kedudukan dari dihormati. Tapi bukan artinya kita ekstrim, berlebihan di dalamnya. Iya. Bukan berlebihan pada orang-orang salih. Sebab ekstrim ini, berlebihan ini adalah hal yang dicela. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang mencelahnya sangatlah jelas dan sangat terang. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, ya wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintah kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana diperintah, demikian pula orang-orang yang berislam, orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang untuk melampaui batas. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan celaan yang sangat besar dari perbuatan ekstrim ini. Berlebihan di dalam menyanjung, memuji. Ya, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fid din. Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ekstrim dalam beragama. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang tanattu. 3 kali diucapkan oleh Nabi hadits ini. Tanattu itu berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Dan di dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Kata beliau, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung dan memuji Isa bin Maryam. Kata Nabi, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Karena itu perbuatan ekstrim adalah hal yang dicela di dalam agama. Hal yang dicela di dalam agama. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan yang ke berapa? Yang keempat berkaitan dengan kaidah pertama ini. Jadi maksud dari kaidah ini, Syekh ingin menjelaskan bahwa Al-Quran menerangkan pokok agama adalah ikhlas. Dan ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya. Ternyata bersama dengan jelasnya pokok agama ini, bersama dengan keterangan Al-Quran yang sangat banyak menerangkannya, ya, sejumlah manusia di masa ini, mereka justru menampakkan ikhlas dengan bentuk yang lain. Mereka tampakkan ikhlas dengan bentuk kesyirikan, yaitu berlebihan, gulu, ekstrim terhadap orang-orang salih. Ini kesimpulan dari kaidah. Kemudian pembahasan yang kelima terkait dengan kaidah yang pertama. Iya. Di sini Syekh juga menyinggung sebab terjadinya kesyirikan. Di ucapan beliau terakhir. Kata beliau, wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihin. Mereka, syaitan menampakkan kesyirikan itu kepada mereka dalam bentuk mencintai orang-orang salih. Maka ini adalah penjelasan dari Syekh rahimahullah tentang sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Apa sebab-sebab yang menyebabkan kesyirikan itu terjadi di tengah umat?
Ini dari pembahasan penting ya, yang harus diketahui. Sebab kesyirikan banyak tersebar sekarang ini. Iya. Kesyirikan kadang dijadikan sebagai adat istiadat. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai pokok dari agama. Iya. Dianggap sebagai pokok dari apa? Dari agama. Karena itu datang ke kuburan, siapa yang mengingkarinya? Oh, dianggap Wahabi. Iya. Dianggap orang yang keluar dari agama. Dianggap orang yang menyimpang. Perhatikan. Bagaimana bahayanya dan banyaknya terjadi kesyirikan di masa ini. Ya, karena itu penting untuk diketahui apa sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesyirikan tersebut. Ya, banyak sebab ya yang menyebabkan kesyirikan itu terjadi. Yang pertama di sini yang disebut oleh Syekh rahimahullah, bahwa sebab terjadinya kesyirikan adalah gulu ekstrim. Ya. Terhadap orang-orang salih. Nah, ekstrim terhadap orang-orang salih ini yang menyebabkan terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, iya. Mereka jatuh di dalam kesyirikan karena mereka berlebihan pada orang-orang salihnya. Dan memang kedudukan ulama sekali lagi dimaklumi ya, punya keterikatan yang sangat kuat dengan umat. Dan kalau si alimnya jujur dan umatnya di atas kebaikan, maka pasti mereka akan cinta kepada para ulamanya. Iya. Apalagi pengaruh-pengaruh yang baik pada para ulama tersebut dari ilmu syar'i yang mereka terangkan, dari pengajaran yang mereka sampaikan, dari nasihat-nasihat yang mereka ingatkan kepada umat bila umat jatuh di dalam kekeliruan. Ya. Apabila mereka bersedih, orang-orang salihnya yang menghibur, para ulama yang menghiburnya. Dan apabila mereka gundah gulana, ya, maka orang-orang salih ini yang memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang menyegarkan, menyejukkan hati mereka. Ya. Itu adalah hal yang dimaklumi. Tapi setelah orang saleh mereka meninggal, ya, maka mereka merasa kehilangan. Tidak lagi orang-orang yang menasihatinya. Iya. Maka mereka pun menggambar-gambar. Dia pasang gambar-gambar itu di tempat duduknya orang-orang saleh itu. Alasan mereka, ya, kalau kita lihat gambar orang saleh tersebut, maka kita ingat lagi kepada orang saleh itu. Ingat lagi akan nasihat-nasihat mereka. Ingat lagi akan wijangan-wijangan mereka. Ya. Jadi niat awalnya baik. Itu berjalan. Satu generasi. Berganti generasi berikutnya. Ya. Generasi berikutnya sudah mulai tidak paham apa maksud generasi pertama. Ya. Oh, ini dianggap sebagai hal yang luar biasa. Ya, berubahlah menjadi patung-patung. Akhirnya disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kesyirikan. Ya. Dan ekstrim ini bukan pada orang-orang salih saja. Bukan pada orang-orang salih saja, sebab bentuk ekstrim sangat banyak sekali. Nah, ada ekstrim di dalam apa? Iya. Di dalam memuji, sebagaimana yang saya sudah terangkan tadi, ada ekstrim sehingga dia membangun masjid dan kuburan di atas kuburan orang-orang salih. Dan ini sudah dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bentuk dari ekstrim juga, dia pasang lampu-lampu dan perempuan berziarah ke kuburan. Ya. Dari bentuk ekstrim juga, ya, menjadikan tempat-tempat khusus sebagai tempat Id, ya, yang dikunjungi, yang berulang dilakukan hari raya di situ. Nah, dari bentuk ekstrim juga memasang kuba-kuba, ya, foto-foto di atas kuburan. Dari bentuk ekstrim juga adalah berziarah, melakukan ibadah kepada selain dari 3 masjid. Iya.
Dan banyak lagi dari bentuk ekstrim. Dan ini pembahasan tersendiri ya. Sebab al-ghulu ini adalah kunci dan sumber dari terjadinya banyak kerusakan. Termasuk sebab utama terjadinya kesyirikan. Ya. Sebab yang kedua yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah kejahilan dan berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Banyaknya umat ini yang tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak mengenal tuntunan. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya baca untuk khataman saja. Agar supaya dia khatam sekali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan. Ya. Tapi siapa yang membacanya dengan tadabbur, mempelajari Al-Quran, dia datang ke majelis-majelis ta'lim, menghadiri majelis-majelis tafsir, agar supaya dia paham dari Al-Quran. Siapa yang melakukan hal ini dari umat? Ya, sedikit sekali. Sangat sedikit dari umat. Baik. Karena kejahilan ini gampang dimasukkan oleh syaitan. Bentuk-bentuk kesyirikan itu. Ya, apalagi kalau sekarang ini sudah dikemas. Ya. Oh, betul kan? Terbukti kan? Nah, itu biasanya. Ya. Terbukti siapa yang datang ke Syekh Fulan ini, ke Kiai Fulan, ke Habib Fulan, terbukti dia dapat begini dan begini. Ya. Ini semuanya adalah apa? Bisikan dari syaitan. Jahil. Kalau dia punya tuntunan agama, ya apapun yang dia lihat, apapun yang terjadi di tengah manusia, itu tidak akan memberikan perubahan dalam jiwanya. Sebab dia memiliki kekuatan agama di dalam hatinya. Ya. Dan kekuatan agama ini tidak akan berpengaruh dengan berbagai bentuk dan gambaran yang terjadi di tengah manusia. Tidak memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua dari sebab terjadinya kesyirikan adalah tersebarnya syubhat-syubhat. Tersebarnya hadits-hadits lemah. Tersebarnya keyakinan-keyakinan rusak di tengah umat. Iya. Dan ini adalah hal yang menyebabkan terjadinya kesyirikan. Kadang dimasukkan hadits palsu. Ya. Datang hadits palsu. Ya, seperti hadits man hajja walam yazurni faqad jafani. Contoh ya. Siapa yang pergi haji lalu dia tidak berziarah ke kuburanku, kata Nabi, maka ia telah menyakiti aku. Ya, perhatikan ya. Siapa yang pergi haji dan tidak berziarah ke kuburan Nabi, dia telah menyakiti Nabi. Hadits-hadits lemah seperti ini dikumpul dalam satu jilid oleh orang-orang itu. Ya. Untuk mengajak manusia ke kuburan. Pengagungan terhadap orang-orang salih. Nah. Syubhat-syubhat dimasukkan. Syubhat-syubhat dimasukkan. Sampai orang-orang salih itu bisa mendengar permintaan orang yang datang ke kuburannya. Ya. Mereka bawakan. Kadang dia pelintir ayat-ayat. Hadits-hadits. Ya. Dan ini diantara sebab terjadinya kesyirikan. Kemudian sebab yang keempat. Dari sebab terjadinya kesyirikan. Adalah adanya ulama-ulama su. Ya. Dan para penyuruh kepada kesesatan. Nah. Dan ini ada pada setiap masa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada masa setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda setelah menjelaskan fitnah-fitnah, ketika menjelaskan fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat, dan beliau berkata wa du'atun ila abwabi jahannam. Dan ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum qadafuhum fiha. Siapa yang menjawab dakwah mereka, seruan mereka, maka dai-dai ini akan melempar mereka ke dalam api neraka. Ya, perhatikan ya, dai-dai. Ya, bukan sembarang. Hudzaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami dai-dai itu. Bagaimana modelnya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakallamuna bi alsinatikum. Ya. Qaumun min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka dari kulit kalian juga. Mereka berbicara dengan bahasa kalian.
Ya, dan ini keberadaan ya para ulama jelek, dai-dai kepada pintu neraka itu tadi. Ya. Kadang jago dia baca Al-Quran. Dia bawakan ayat-ayat, dia bawakan hadits-hadits. Ya. Berbicara dengan lisan bahasa Arab. Dan ini fitnah memang di tengah umat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati al-aimmatul mudhillun." Yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah para panutan yang menyesatkan. Ini sangat dikhawatirkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan." Yang saya paling khawatirkan terhadap umatku adalah munafik, pandai berbicara. Pandai berbicara. Iya. Maka ini semuanya adalah peringatan bagi kita. Hati-hati dari para dai yang menyuruh kepada kesesatan. Menyuruh kepada kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, sekarang ini banyak ya orang-orang seperti ini diberi tempat. Ya, diberi tempat, kedudukan. Dan di masa kini ya, sering tampil di layar-layar televisi, ya, sering didengarkan suaranya di radio-radio, ya. Kemudian sebab yang kelima yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah taklid. Ikut-ikutan kepada nenek moyang. Iya. Nah, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa qad labbasa iblis ala jumhuril awam bil jarayani ma'al adat wa dhalika min aktsari asbabi halakihim. Kata Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, sungguhnya iblis telah menyamarkan kepada kebanyakan orang umum agar supaya mereka berjalan mengikuti adat istiadat kebiasaan. Dan hal tersebut yang paling banyak, sebab yang paling banyak membinasakan mereka. Iya. Karena itu orang-orang musyrikin di masa Nabi, salah satu hal yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau mereka diajak kepada tauhid, diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka berkata apa? Inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan ayah-ayah kami di atas suatu petunjuk, di atas satu agama, dan kami mengikuti agama mereka. Ikut-ikutan kepada leluhur, nenek moyang. Ya, dan ikut-ikutan seperti ini adalah hal yang dicela di dalam agama. Karena taklid diharamkan. Iya. Tidak boleh ada taklid dalam beragama. Seorang beragama itu dengan dalil. Ya. Dia mempelajari agama, dia tahu dalilnya apa. Kalau dia katakan itu tuntunan agama, maka harus ada ayat Al-Quran atau hadits Rasulullah yang menerangkannya. Nah, itu baru agama namanya. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu bukan dari agama. Siapapun yang mengucapkannya. Apakah dia alim atau selain alim. Iya. Karena itu kita tidak dibenarkan untuk ikut-ikutan. Ya. Dan orang yang taklid ini akan menyesal pada hari kiamat. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ya, biasanya kalau orang menyesal, ya, orang yang sangat sedih, menyesal sekali, nggak terasa dia gigit jarinya. Satu jari. Ini pada hari kiamat dua tangannya dia gigit. Masuk ke dalam mulutnya, dia tidak rasa saking besarnya penyesalan dia pada hari kiamat. Iya. Dia berkata, wahai andai kata, ketika kami di dunia, kami mengambil sikap untuk menempuh jalan Rasul. Tidak ikut-ikutan. Tidak menjadikan mereka sebagai wali-wali yang diikuti. Ya. Karena itu dari kewajiban umat ini adalah untuk mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Kalau kita cinta kepada seorang syekh, kepada seorang guru, ya, kepada seorang kiai, kepada seorang habib, kepada seorang alim,
Maka hendaknya kecintaan itu di batasan yang wajar. Iya. Bukan masuk di dalam taklid. Sebab kalau taklid ikut-ikutan dibolehkan, maka ngapain kita taklid kepada mereka itu? Kita taklid saja kepada para sahabat. Orang-orang yang lebih mulia. Orang-orang yang lebih agung kedudukannya. Bersamaan itu di dalam agama kita, taklid pun tidak dibolehkan. Walaupun terhadap sahabat sekalipun. Kita diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Kemudian sebab yang ketujuh yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah sejumlah dari kaum muslimin yang bergaul dengan orang-orang kafir. Ya. Sehingga mereka terpengaruh dengan budaya, kebiasaan keagamaan mereka, adat istiadat mereka, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Karena itu dari pokok agama kita larangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir. Dan keberadaan kaum muslim meniru gaya dan kebiasaan orang kafir, apalagi dalam permasalahan agama mereka, ini adalah perkara yang menyebabkan banyak dari umat Islam jatuh di dalam kesyirikan. Banyak dari umat Islam jatuh di dalam kesyirikan. Ya, luar biasa ya. Kadang di suatu tempat, di masa tertentu, ya ini dulu saya pernah dapatkan ya di masa sekolah dulu. Ya. Anak-anak dari kaum muslimin pakai kalungnya kalung salib. Ya. Dia ditanya, kamu muslim? Iya, saya muslim. Dan kita semua kenal dia adalah apa? Kaum muslimin. Ya, cuma tren pada waktu itu. Kalung seperti itu. Bergaya saja. Jelas ya? Iya. Seperti sekarang keadaan orang-orang fasik. Iya. Masya Allah, saya baru pulang dari Yaman. Wah, saya kaget juga lihat anak-anak muda, Masya Allah, berjenggot. Ya, pelihara jenggot. Ternyata jenggotnya dipelihara nanti diikat ujung jenggotnya. Hah? Dan ini adalah hal yang dicela, menyelisihi kaum musyrikin. Nah, apalagi ditampilkan dari sebagian ya orang-orang fasik yang menjadi panutan sebagian manusia. Ya, punya jenggot, kemudian jenggotnya apa? Diikat, dicacing. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Dan kalau kita bercerita tentang kebudayaan seperti ini sangat banyak sekali. Dan ini diantara sebab utama yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya kesyirikan. Juga diantara sebab adalah al-asabiyah wal-hamiyah. Kesukuan dan fanatisme. Iya. Ini dari perkara yang menyebabkan tersebarnya bid'ah dan kesyirikan. Fanatik, kesukuan. Wah, ini dari suku saya. Wah, ini dari kebiasaan kami. Wah, ini dari adat istiadat kami. Ya. Seakan-akan dia hidup di atas muka bumi ini. Ya. Untuk menjalankan adat istiadatnya dan membela kesukuannya. Seakan-akan dia tidak akan masuk ke alam kubur dan tidak ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Dan ditanya kamu dari suku apa. Ya. Dan juga tidak ditanya dia pada hari kiamat, bagaimana kamu membela sukumu. Ya. Dia ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut di alam kubur. Dan di hari kiamat, dia ditanya, "Mada ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab dakwah para nabi dan para rasul? Itu yang ditanyakan. Karena itu ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dari Syekh rahimahullah. Beliau ingin mengingatkan bahwa dasar pokok dari agama kita adalah ikhlas. Dan ikhlas itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu ikhlas. Iya. Adapun keanehan yang terjadi di masa ini, mereka tampakkan keikhlasan dalam bentuk mencintai orang salih, berlebihan terhadap orang salih. Itu bukanlah keikhlasan. Tapi sejatinya itu disebut dengan nama apa? Nama kesyirikan. Iya. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Sekali lagi hal yang menakjubkan. Baik. InsyaAllah ta'ala ini penjelasan cukup ya untuk
Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Seorang mempunyai 4 saudara. Apabila orang tuanya meninggal sementara dia sedang menuntut ilmu, mana yang didahulukan? Tetap talabul ilm atau menjaga saudara yang masih kecil? Kalau dia bisa gabungkan antara dua hal, itu yang paling bagus. Dia jaga saudara-saudaranya dan dia belajar menuntut ilmu. Iya. Tapi seorang kalau dihadapkan di kondisi dia harus menjadi tumpuan rumah tangganya, maka dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Karena sekarang ini jalur dan cara untuk menuntut ilmu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Iya. Perkara yang dimudahkan. Apakah dengan mendengar rekaman-rekaman, membaca buku-buku, bertanya langsung lewat telepon, atau mengikuti siaran-siaran langsung tentang ilmu. Banyak cara untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, tapi yang saya nasihatkan, dia berusaha menggabungkan antara dua hal. Dan seorang apabila dia bertakwa kepada Allah, dan Allah tahu kejujuran di dalam hatinya, maka Allah akan memudahkan perkaranya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Apakah orang yang berhubungan dengan dukun, belajar ilmu hitam, bisa jadi gila bila belajar ilmu tauhid? Ya. Tidak ada yang seperti itu ya. Justru kalau dia tetap belajar ilmu hitam, itu yang menyebabkan dia gila. Tauhid itu ketenangan, kesejukan, kehidupan, kenikmatan, segala kebahagiaan di dalamnya. Jadi kalau ada yang setelah dia belajar agama malah banyak terganggu, nah itu mungkin pengaruh dari belajar ilmu hitamnya dulu. Karena dulu dia sering berhubungan dengan jin, giliran dia kenal tauhid, maka jinnya harus dia lepas semua. Ya, mungkin jinnya tidak mau. Ya, maka ini kadang yang menyebabkan banyaknya terjadi apa? Hal-hal yang kadang dilihat pada sebagian orang. Karena itu jangan tertipu oleh iblis. Iya, dihayalkan bahwa ini akan membuat sengsara dan seterusnya. Itu hanyalah hayalan syaitan. Hayalan syaitan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu menjaganya. Anak balita terkadang bisa seolah merasakan kehadiran makhluk gaib, jin. Apa dalilnya? Ya saya juga tahu ya apa dalilnya. Itu hanya prasangka aja ya. Kalau anak-anak senyum sendiri, tiba-tiba menangis sendiri. Oh ini mungkin ada ini, ada ini. Itu kan cuma sangkaan saja. Dan seperti itu, hendaknya dihindari oleh ya para ayah dan ibu. Ya, dan dia kalau seorang muslim dan muslimah dituntunkan dengan tuntunan-tuntunan. Ada dzikir pagi dan sore. Ada bacaan-bacaan dibaca di rumah. Ya. Dia gemar membaca Al-Quran. Ada bacaan ketika tidur. Akan tidur, bangun tidur. Ini semua kalau diterapkan. Ini semuanya dari hal-hal yang akan mengusir syaitan. Apabila ada seorang manusia di zaman dahulu meninggal di atas kesyirikan. Tapi belum tahu hukumnya. Karena semasa hidupnya belum sampai dakwah terhadapnya. Ini tentang ahlul fatrah ya. Kalau ada orang yang seperti ini, memang tidak sampai kepadanya dakwah sama sekali. Tidak pernah dia dengar sama sekali. Maka dia ini kelak di kemudian hari berada di al-araf. Antara surga dan neraka. Kemudian setelah itu akan diuji. Ya, dari ujian itulah yang menentukan kedudukannya. Di mana dia, di surga atau di neraka. Itu syahya dalam beberapa hadits. Salah satunya pada orang yang seperti ini. Yang kedua pada orang yang buta dan tuli. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sehingga sama sekali tidak ada yang sampai kepadanya. Demikian pula anak kecil. Demikian pula orang kafir. Yang tidak sampai kepadanya. Dari dakwah sama sekali. Nah. Ada beberapa orang yang terkena syubhat. Katanya jangan sholat dan beramal. Jika hatinya belum bisa ikhlas. Dan hati belum bisa bersih. Karena hanya mendatangkan dosa.
Kalau dia tidak sholat, tidak beramal, itu artinya hatinya akan kotor terus. Nah, dan tanda kebersihan hati itu adalah amalan. Kalau tidak ada amalan, ini menunjukkan hatinya adalah hati yang kotor. Walaupun dia merasa dirinya apa? Merasa dirinya bersih. Ya, karena itu ada keterikatan antara keyakinan, ucapan, dan amalan. Dan dimaklumi bahwa iman terangkai dari 3 hal. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan apa? Anggota tubuh. Itulah iman. Itulah agama seluruhnya. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Apa hukumnya mendonorkan darah ke PMI? Sedangkan PMI menjual ke masyarakat. Nah, kalau PMI menjual ke masyarakat itu tidak diperbolehkan. Sebab darah boleh didonorkan, tapi tidak boleh dijual. Iya, tidak boleh dijual. Nah, karena dalam syariat kita diharamkan untuk menjual darah. Apa hukumnya ukiran kaligrafi ayat kursi di mimbar masjid? Ya, kaligrafi yang berada di masjid-masjid maupun di lainnya itu adalah hal yang tidak dituntunkan. Bahkan itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk diambil pelajaran darinya, dibaca, tadabbur sebagai rahmat, bukan dijadikan sebagai hiasan, dijadikan sebagai ukiran, ya, bahan untuk dipajang. Nanti di mimbar, ya khatibnya naik mimbar, Al-Qurannya di mana disimpannya? Nah, dipajang, kemudian kena debu dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini keluar ya dari mana? Pengagungan terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan dalam hati. Kita diperintah mengagungkan segala syiar Allah. Al-Quranul Karim adalah bentuk dari syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.